Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Al-Quran semuanya, kita akan mempelajari 1 huruf waw, 2 huruf waw, dan 3 huruf waw yang terkumpul di dalam berbagai macam ayat. Pada video kali ini akan kita jelaskan supaya tidak ragu. Bagi sahabat Al-Quran yang ingin mempelajari ilmu tajwid, alhamdulillah di channel ini telah kita rangkumkan materi yang kita bahas dalam bentuk buku PDF, buku Tajwid Offline. Bagi sahabat Al-Quran yang berminat bisa hubungi kami nanti di nomor WA, akan kami kirimkan filenya gratis untuk sahabat Al-Quran. Yang penting kita semuanya bisa sama-sama belajar. Bagi sahabat Al-Quran yang ingin berdonasi juga dipersilakan, akan kami tampung juga, bisa di chat nantinya di WA. Perhatikan sahabat Al-Quran, kalau jumpa di dalam Al-Quranul Karim ada fathah berjumpa dengan waw sukun atau fathah berjumpa dengan ya sukun, itu namanya sifat lin, dibaca dengan lembut tanpa dipanjangkan. Berbeda dengan mad lin ya, ini sifat lin. Kalau mad lin itu sifat lin berjumpa dengan huruf yang kita sukunkan. Sedangkan di sini adalah sifat lin saja yang kita bahas. Itunya fathah jumpa dengan waw sukun salah satunya. Perhatikan pada ayat waw yang pertama, fathah pada qaf jumpa dengan huruf waw sukun. Ini adalah sifat lin, dibaca pendek saja, dibaca dengan lembut. Ittaqaw rabbahum, bukan ittaqaw. Itu salah, tidak boleh dibaca dengan mad, tidak boleh panjang, satu ketukan saja. Ittaqaw rabbahum. Apa namanya? Ini adalah sifat lin. Bentuk yang kedua, itunya huruf wawnya ada 2. Yang pertama, perhatikan dulu, kalau wawnya sukun sebelumnya fathah maka itu adalah sifat lin. Asaw, ini sifat lin. Karena setelah huruf waw sukun ada lagi huruf waw yang kedua dan wawnya bertasydid, maka ini adalah idgham mutamathilain. Pertemuan 2 huruf yang sama, sama makhraj, sama sifat. Cara mudahnya hurufnya sama. Yang pertama mati, yang kedua hidup. Atau yang pertama mati, yang kedua berharokat, sukun, kemudian yang kedua berharokat. Nah, ini waw yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Maka ini idgham mutamathilain. Waw yang sukun langsung digabung kepada huruf waw yang bertasydid atau yang berharokat. Sehingganya dia tidak dibaca lagi. Sehingganya di sini tidak boleh dibaca dengan dengung. Nah, jadi di sini dibaca dengan idgham saja tanpa gunnah. Kalau idgham bi gunnah, sebelum waw yang tasydid itu ada tanwin atau nun sukun. Nah, di sini enggak ada nun sukun atau tanwin, maka idgham mutamathilain. Ini sama halnya dengan fa sukun berjumpa dengan huruf fa. Nah, ya, jumpa huruf yang sama. Maka di sini dibaca tanpa dengung. Dibaca pendek tanpa dengung. Asaw wa kanu, asaw wa kanu. Seperti itu. Jangan dibaca panjang atau dibaca dengung. Asaw wa kanu. Salah. Karena sebelum waw tasydid tidak ada nun sukun atau tanwin. Nah, maka idgham bi gunnah tidak ada di sini. Yang ada idgham mutamathilain. Asaw wa kanu. Bentuk yang terakhir huruf wawnya 3. Nah, yang sebelumnya yang pertama awaw. Ini sama dengan sifat lin, fathah jumpa waw sukun. Kemudian waw sukun jumpa dengan waw yang berharokat, itu adalah idgham mutamathilain. Sama dengan yang kedua, hampir sama. Nah, dibaca tanpa dipanjangkan, tanpa didengungkan. Awaw wa nasaru. Kapan waw yang sukun boleh jadi panjang? Bisa dikatakan mad tabi'i kalau sebelum wawnya dhammah. Ini contohnya. Wa nasaru, ru panjang, kenapa? Waw sukun sebelumnya ra yang dhammah. Nah, kalau ini berbeda, waw sukun sebelumnya fathah, itu sifat lin. Ini juga nu, nun yang dhammah jumpa dengan waw sukun, baru mad tabi'i. Nah, jadi untuk kesimpulan di sini sahabat Al-Quran, kalau nampak yang seperti ini penulisannya di dalam Al-Quran, setidaknya di situ 2 hukum yang ada. Yang pertama sifat lin, waw sukun sebelumnya fathah, dibaca pendek saja. Kemudian yang kedua idgham mutamathilain. Waw yang sukun berjumpa dengan waw yang bertasydid atau berharokat, maka idgham mutamathilain, tidak dengung. Nah, coba kita perhatikan contoh yang ada di dalam Al-Quran. Kita perhatikan contoh yang pertama di dalam surah Ali Imran ayat ke-15.
Ini bentuk yang pertama. Di sini cuma ada sifat lin, dibaca pendek saja. Lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannat. Contoh berikutnya masih bentuk pola yang pertama, surah Ali Imran ayat 198. Dibaca pendek saja, ini sifat lin. Lakinil ladzina taqaw rabbahum lahum jannat. Lakinil ladzina taqaw rabbahum. Jadi dibaca dengan sifat lin, dibaca pendek saja. Contoh yang berikutnya yang ketiga, kita ambil pola yang kedua. Maka di sini ada sifat lin dan ada idgham mutamatsilin, dibaca pendek tanpa berdengung. Surah Al-Baqarah ayat 61. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. 'Asaw wa kanu. Contoh berikutnya masih pola yang pertama, surah Yusuf ayat 109. Maka ketika berhenti di sini, ini adalah sifat lin. Maka dibaca pendek saja. Waladarul akhirati khairul lilladzina taqaw. Lilladzina taqaw. Contoh berikutnya surah Ar-Ra'd ayat 35. Ketika waqaf maka pada contoh yang pertama dibaca dengan sifat lin. Ketika dilanjutkan ini contoh yang kedua tanpa didengungkan, idgham mutamatsilin. Nah, kalau kita berwaqaf maka dibaca pendek. Tilka 'uqabal ladzina taqaw. Ketika baca lanjut tanpa dengung. Tilka 'uqabal ladzina taqaw wa 'uqabal kafirinan nar. Contoh berikutnya surah Al-Anfal ayat 74. Ini mirip juga dengan ayat 72. Kita ambil contoh yang satu saja, ayat 74. Nah, di sini huruf wawunya dibaca dengan sifat lin, dibaca pendek. Disambut oleh hukum yang kedua, idgham mutamatsilin, dibaca tanpa dengung. Walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan. Walladzina awaw wa nasaru. Dibaca pendek, dibaca tanpa berdengung. Contoh yang terakhir surah Al-Maidah ayat 93. Ini pemantapan. Semakin banyak contoh, semakin kita paham cara membacanya. Perhatikan, ketika nanti berwaqaf, maka itu sifat lin di sini. Ketika lanjut, sifat lin digabung dengan idgham mutamatsilin, dibaca tanpa dengung. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahum fima ta'imu idza mattaqaw. Ketika waqaf itu sifat lin, baca pendek. Ketika lanjut sifat lin plus idgham mutamatsilin tanpa dengung. Idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus solihati tsumma taqaw. Dibaca pendek. Tsumma taqaw wa amanu tsumma taqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, di sini kalau misalkan sahabat Al-Quran tidak mengetahui cara membaca sifat lin dan idgham mutamatsilin, kemungkinan dibaca dengung di sini. Nah, kalau didengungkan itu salah. Nah, maka kalau kemungkinan salah yang pertama, nanti akan salah pada bacaan berikutnya karena mirip-mirip. Nah, jadi di sini dibaca pendek tanpa berdengung. Idza mattaqaw wa amanu, tsumma taqaw wa amanu, tsumma taqaw wa ahsanu. Jadi sahabat Al-Quran, itulah materi kita pada video kali ini.
Moga bisa dipahami ketika menjumpai ayat yang seperti ini di dalam Al-Quran. Intinya, kata kuncinya, jangan dibaca panjang, jangan diringungkan. Karena itu adalah sifat lin dan idgham mutamathilain. Moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.